Rasa tidak percaya diri dimiliki oleh setiap orang, tergantung porsinya dan bagaimana mengatasinya. Namun ada sebagian orang yang memiliki rasa tidak percaya diri yang berlebihan sehingga membuatnya kesulitan untuk mengekspresikan isi hatinya ataupun mengambil keputusan. Ada perasaan takut salah dan bercampur malu dan sebagainya sehingga membuatnya menjadi tidak bisa padahal sebenarnya dia bisa. Ini menyebabkan dia selalu menarik diri dalam pergaulan dan memilih untuk menyendiri. Mari kenali dulu penyebab mengapa seseorang bisa memiliki rasa tidak percaya diri. Pertama, karena trauma masa lalu. Dulu waktu di sekolah sering diejek teman-teman karena memiliki berat badan yang berlebihan, bahkan diberi panggilan gentong atau babi. Contoh lainnya, ada cacat fisik sewaktu lahir, seperti kelebihan hormon yang menyebabkan penumbuhan bulu yang berlebihan di tangan, kaki, bahkan sampai ke wajah sehingga dijuluki monyet atau kera sakti. Panggilan tersebut terus melekat hingga kuliah, bahkan hingga sudah bekerja. Ini menyebabkan trauma masa lalu dan dia akan berusaha untuk menghindari kontak sosial terutama dengan teman-teman sekolahnya. Kedua, karena kondisi ekonomi keluarga. Karena keterbatasan ekonomi keluarga, membuat seseorang tidak dapat mengikuti tren dengan teman-temannya seperti memiliki ponsel baru, iPod, laptop dan sebagainya. Ini dapat memicu rasa tidak percaya diri untuk bergaul dengan teman-teman sehingga memilih untuk menyendiri. Ketiga adalah cara didik yang salah dari orang tua. Terkadang orang tua suka membandingkan anaknya dengan anak orang lain yang lebih di atas. Melontarkan kalimat seperti mengapa teman sekolah kamu lebih pandai, mengapa mereka lebih cepat dan sebagainya. Tujuan orang tua terkadang ingin memotivasi anaknya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Anak akan merasa tidak percaya diri dan memikul beban tersebut hingga dewasa. Keempat ialah pengaruh dari media sosial. Orang yang tidak percaya diri kerap kali membandingkan kehidupan orang lain di media sosial dengan kehidupan pribadinya sehingga membuatnya merasa rendah diri. Padahal kebahagiaan dan kesuksesan orang di media sosial belum tentu sama dengan kenyataannya. Nah, setelah mengetahui penyebabnya, mari kita melihat mengenai ciri-ciri orang yang tidak percaya diri. Ciri yang pertama adalah suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak mensyukuri apa yang ada. Hal yang paling sering dibandingkan adalah masalah pendapatan, penampilan, ataupun kemampuan satu sama lain. Hal ini tidak akan ada habisnya. Pada akhirnya, hanya akan melahirkan perasaan iri hati dan cemburu. Ciri berikut adalah mudah gugup dan cemas. Mudah gugup dan cemas yang berlebihan, bahkan mengenai hal-hal yang kecil merupakan ciri orang yang tidak percaya diri. Untuk menutupinya, biasanya dia akan melakukan pembelaan diri secara langsung seperti marah dan berkata kasar. Ciri ketiga adalah tidak nyaman saat bertatapan. Orang yang tidak percaya diri akan kesulitan untuk menatap lawan bicaranya. Biasanya pada waktu berbicara dia akan melihat ke tempat lain. Dia merasa tidak nyaman melakukan kontak mata, bukan karena dia tidak menghargai lawan bicara, tapi semata-mata karena takut akan kelemahan dalam dirinya sendiri. Ciri keempat adalah sulit menerima kenyataan yang ada. Orang yang tidak percaya diri kerap kali menyalahkan diri sendiri dan orang lain apabila terjadi masalah. Ini membuatnya sulit menerima kenyataan apalagi menjadikannya pelajaran untuk menjadi lebih baik. Ciri berikutnya adalah ragu pada potensi diri sendiri. Rasa tidak percaya diri seringkali membuat seseorang sulit untuk mengambil keputusan apalagi hal yang penting karena merasa khawatir jika keputusan tersebut salah dan merasa harus menanggung akibatnya. Orang yang tidak percaya diri tidak bisa menerima kegagalan dan selalu meragukan kemampuan diri sendiri. Orang yang demikian tidak dapat memegang kendali atas hidupnya sendiri karena tidak memiliki prinsip dalam hidupnya. Yang berikut adalah berpikir negatif. Rasa tidak percaya diri seringkali melahirkan pendapat negatif tentang opini dari orang lain. Jika orang lain memujinya, sering dianggap hal yang sebaliknya. Dia akan merasa disinggung atau diejek secara halus padahal kenyataannya tidak demikian.
Ciri ketujuh ialah menghindari perdebatan. Untuk menghindari beda pendapat dari perdebatan, orang yang tidak percaya diri kerap kali mengiyakan lawan bicaranya untuk membuat mereka senang padahal belum tentu itu benar. Ibarat kerbau yang dicocok hidung. Bukan berarti dia tidak memiliki pendapat sendiri, dia hanya takut untuk mengutarakan pendapatnya, takut lawan bicaranya menertawakan dia atau tidak mengajaknya lagi jika kumpul bareng. Setelah melihat ciri-ciri tersebut, mari lanjut ke tips cara mengatasi rasa tidak percaya diri versi problem kehidupan. Yang pertama adalah budayakan membaca. Salah satu tips terbaik untuk mengatasi rasa tidak percaya diri adalah dengan banyak membaca, agar wawasan kamu dapat bertambah setiap harinya sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Banyak membaca dapat membantu berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Ini dapat meningkatkan rasa percaya diri. Sesibuk apapun, luangkan waktu untuk membaca. Kamu dapat membaca mengenai berita apapun, dari manapun dan dimanapun hanya melalui ponselmu. Ada pepatah mengatakan apabila kamu mengetahui informasi, maka kamu menguasai dunia. Kedua adalah bersyukur dengan apa yang ada. Tips terpenting berikut adalah mensyukuri apa yang kita miliki. Jangan membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain karena belum tentu apa yang mereka miliki lebih baik dari apa yang kamu miliki. Tiap orang memiliki bakat dan talenta masing-masing, tergantung bagaimana kamu mengasahnya. Yang ketiga ialah menggali potensi diri sendiri. Temukan bakat kamu sendiri. Asah bakatmu setiap hari agar menjadi pribadi yang lebih baik seiring waktu. Hadapi rasa takut dan keraguan agar kamu dapat menggali dan membuka potensi diri sendiri. Tips berikut ialah memulai hidup sehat. Rajin olahraga dan makan makanan sehat dan bergizi dapat membantu kamu untuk mengembalikan rasa percaya diri. Jogging setiap hari adalah salah satu olahraga yang tidak membutuhkan biaya, namun sangat membantu kamu untuk membentuk tubuh yang sehat dan ideal. Makan makanan bergizi seperti sayuran dan ikan dapat membantu pola pikir yang sehat. Jiwa yang sehat berasal dari tubuh yang sehat. Tips kelima adalah jauhi pergaulan yang negatif. Hindari untuk bergaul dengan orang-orang yang hanya membawa dampak buruk bagi kehidupan kamu, seperti suka berjudi, mabuk-mabukan, memakai narkoba dan sebagainya. Jangan takut untuk mengatakan tidak kepada mereka yang menurut kamu tidak baik. Tips yang terakhir adalah selalu bersandar kepadanya. Mulailah aktivitas yang positif seperti rajin beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan rajin berdoa dan bersandar kepadanya, maka niscaya kamu akan memperoleh pencerahan yang dapat membuat hidupmu lebih baik. Jangan meremehkan kekuatan dari sebuah doa, terlebih jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bersama-sama. Di sisi lain, kamu juga dapat beramal dengan memberi sumbangan ke panti asuhan. Di sini kamu dapat melihat dan belajar tentang nilai-nilai kehidupan, belajar tentang kerasnya hidup. Masih banyak orang yang kesusahan dan sangat membutuhkan di luar sana. Dengan membantu orang yang kesusahan, kamu belajar interaksi sosial yang mana dapat melatih rasa percaya diri kamu menjadi lebih tinggi. Jika kamu sedang mengalami krisis percaya diri, semoga tips ini dapat membantu kamu menumbuhkan kembali rasa percaya diri yang hilang. Tidak ada orang lain yang dapat menolong kamu selain diri sendiri. Yang terpenting adalah kemauan dan niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semua membutuhkan proses. Tidak semua manusia lahir langsung dapat berlari. Jadilah nahkoda sendiri dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Like dan subscribe video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.